Nusantara murni, lugas dan terpercaya, mengabarkan bangsa dengan jiwa yang merdeka. Pak Bagio, Iya Pak Di. ini menarik sekali loh. Waktu tanggal 21 ya, viral sekali itu MPG-nya. Saya nggak menyangka ada pemberitaan seperti itu di media apa namanya itu? Media Elang Bali. Nah, Elang Bali itu dikatakan MBG itu masih punya utang sangkut Iya. pautnya di Perumda ya, Perumda Di Tabanan. Perumda perusahaan Gimana daerah, ya. itu ceritanya itu? Sebetulnya begini Pak, kalau untuk kebetulan kami selaku mitra pengelola SPPG ya, kebetulan kami mengelola 5 SPPG Pak. Pengelola 5 SPPG itu tidak mudah. Nah, tapi dikatakan di berita itu 6 ya? Itu dia mengatakan tanpa konfirmasi. Sekarang saya tanya, konfirmasi dapat 6 itu dari mana? Iya. Yang kedua, konfirmasi bisa menjelekkan Perumda, perusahaan daerah, dan MBG, SPPG itu dari mana narasumbernya? Padahal saya sendiri Iya. kalau wawancara, saya tahu 5 Jelas, iya betul. Harus narasumber harus jelas, ya kan? Itu kan sudah dikatakan bukan wartawan lagi. Kalau wartawan itu jelas dia pakai etika jurnalistik yang baik, kode etiknya juga baik. Itu, Iya. itu. Hmm. Jadi kalau mereka wartawan atau apa namanya Elang Bali itu, media Elang Bali itu menyampaikan di media sosial, mengekspos, memojokkan seseorang atau lembaga atau perusahaan itu. Atau sepertinya Elang Bali kepingin kenal dengan sampean. Mungkin lebih baik begini Pak. Gimana? Sebetulnya kalau kita kan orang yang terbuka ya, sebagai pengusaha kan itu ya, baik, welcome itu. Lebih baik kita ngobrol bersama, ngopi bersama, ya kan? Nah, bila perlu kalau beliau minta sesuatu kepada saya, dalam tidak menyogok ya, kita silaturahmi ya. Oke, tidak masalah, janganlah membuat berita-berita yang negatif, itu kasihan masyarakat dong, diadu domba akhirnya. Kalau itu dibiarkan bahaya Pak. Oh, iya. Itu Pak Di. Kalau dibiarkan bahaya berarti ada tindakan dong dari Pak Bagio. Dari Kalau saya sebagai masyarakat, sebagai pelapor, ya wajar lah, kita di negara hukum kan. Siapa yang dirugikan, baik itu saya pribadi, baik itu SPPG yang saya kelola, baik itu Perusda, itu sah-sah saja, termasuk mungkin karena Perusda itu perusahaan yang memiliki perusahaan daerah, itu menyangkut nama Bapak Bupati kan. Itu wajar kalau kita melaporkan hal-hal yang negatif, yang memberitakan yang nggak benar, hoak gitu, nggak ada narasumber yang pasti, itu udah nggak bisa begitu. Kalau dibiarkan bahaya Pak. Banyak orang dirugikan. Banyak orang menjadi korban ya. Banyak orang jadi korban. Iya. Saya sendiri sih sebagai wartawan juga begitu. Saya minta keterangan yang jelas kepada narasumber kami. Saya kejar tuh Pak. Iya. Kalau Harus kurang jelas begitu. saya kejar. Bila perlu saya tungguin karena minta Betul. penjelasan. Betul. Takut-takut kita salah tulis, nanti kita Iya. dia nggak klarifikasi lagi. Gitu. Tapi Gitu. dikatakan di situ, saya baca di Elang Bali itu ada hak jawab. Gimana? Sudah ada pertemuan atau Bapak sudah mengundang Elang Bali? Sampai sekarang saya sebagai korban, ibaratnya korban di fitnah kan, bersama teman-teman. Itu kita mengambil sikap santai. Masyarakat bisa nilai dong, kan itu ya. Apa yang saya lakukan tiap hari, pekerjaan saya apa, itu bisa menilai. Dan diberitakan hoax seperti SPPG yang saya kelola itu punya hutang tunggaan di Perumda nggak saya bayar, itu nggak benar. Kita pakai manajemen bagus kok. Sedangkan SPPG itu sudah ada dananya Pak. Iya. Cuman administrasi aja pembayarannya mungkin 1 hari 2 hari bisa keluar. Saya sendiri sudah konfirmasi ke Perumda Tabanan. Sambil dari direktur sudah menunjukkan bahwa kartu piutang namanya. Mohon maaf Pak Bagio tidak punya. Utang apapun tidak punya. Itu bersih. Saya tunjukkan kok. Tapi di media saya blur, itu kode etik saya. Iya. Tapi saya dilihatkan yang aslinya. 0. Iya. Betul. Zero itu. Nah, begitu. Terus apa tindakan
polisi kelanjutannya, Pak? Dari Sudah ada pihak perkembangan nggak? dari pihak kami yang melaporkan itu sampai sekarang ya belum ada perkembangan, ditemukan sama mungkin pembuat berita itu kan begitu ya, untuk mengklasifikasi kan gitu ya, mengklarifikasi berita yang enggak pas lah, negatif lah gitu, selalu merugikan orang banyak lah, itu nggak boleh. Sampai sekarang kita belum ada klarifikasi dari Kalau pihak boleh yang dibilang, bersangkutan. Anda ini sudah mulai naik daun. Mulai naik daun biasa. Kalau sudah melambung tinggi, itu sudah dicari orang lah. Rasanya, terima kasih, kopi Makasih, lagi, santai ya. Rasanya bagi saya ini Pak, karena kita dari dulu kan pekerja Pak. Iya, iya. Jadi istilahnya dari dulu kita sudah bekerja keras kan begitu. Kami dari CV Karisma, terus sekarang pakai bendera PT. Iya. Dulu mengembangkan kapling, sekarang sudah meningkat menjadi pembuat perumahan. Oh, artinya properti. Anda tidak serta-merta langsung MBG enggak ya? Nah, dari awal merintis sampai dari saya properti, dari awal Properti ya? properti. Oh, Bahkan properti di Bali, khususnya di Tabanan itu mungkin Pak ya, setelah Perumnas di Sanggulan itu punya pemerintah kan dulu. Iya. Itu saya. Boleh ditanyakan pengembang-pengembang yang ada di Tabanan itu. Ya mohon maaf, saya bukan minta sanjungan. Itu kalau ketemu saya sama saya semua hormat. Dalam arti ya baiklah, jadi menghormati kita sebagai senior lah gitu. Kita kan harus begitu gitu. Iya. Nah, itu bukan saya kenapa saya terjun ke MBG. Karena program ini kan program bagi saya ini pribadi ya, program mulia karena akan melibatkan banyak orang untuk pengurangan tenaga kerja. Yang kedua untuk pemenuhan gizi anak-anak kita itu. Nah, itu yang paling penting, pemenuhan gizi bagi anak-anak siswa-siswa kita, ibu hamil, ibu menyusui, balita. Itu sangat luar biasa Pak. Dengan jangka mungkin 5 tahun, bila perlu 10 tahun, bila perlu itu kan targetnya sampai 20 tahun Pak. Iya. Presiden siapapun kalau memang dijalankan itu nanti tahun 2045 menjadi Indonesia Emas. Jadi IQ dari siswa-siswi yang dari TK ini nanti tahun 45 kan udah lulus SMA, itu cerdas Pak. Calon pemimpin gitu. Di sisi bisnisnya, Pak, itu gimana? Sebetulnya kalau di sisi bisnis, sebetulnya MBG di Tabanan ini Pak, itu pelopornya ada 3 Pak. Yang pertama membuat itu ya, jadi saya harus hormati dan harus kita apresiasi. Karena kenapa saya bilang kita harus apresiasi? Karena dia belum tahu bagaimana nantinya dibayar apa enggak, ini kan gitu, dia udah berani. Berani untuk bermodal untuk membangun dapur Pak. Salah satu kan begitu. Begitu sudah berjalan ramai, baru orang-orang mulai pada bangun. Seperti Pak Astina itu kan sudah termasuk barengan dengan kita. Ya. Pak Dokter Pak Astina yang punya Bibi itu teman juga. Oh iya. Itu sebagai pelopor. Oke. Kopi dulu. Ya. Ini nggak mau Pak, bawa sini. Ini kelengkeng panen sendiri, Bu? Iya. Wah, boleh deh sih. Boleh coba ini. Apa ini agak keras nih karena udah lama kan. Jadi kembali lagi ke sana ya, ke topik awal. Bahwa saya mengartikan Anda ini dari pemerintahan itu mau mengundang sebenarnya Elang Bali itu. Sebetulnya. Apa sih maunya Anda ini kan gitu? Iya, betul. Ya kan, bukan untuk mengintervensi. Apa sih maunya? Kalau mau kenalan, ayo welcome. Saya welcome. Kalau prediksi saya, amatan saya itu berita Elang Bali itu sebetulnya suruhan Pak. Ini adalah orang pihak ketiga. Oh gitu. Satu yang kurang senang dengan adanya program makanan bergizi gratis. Satu. Yang kedua, ingin menjatuhkan pemimpin daerah. Karena ini Anda katakan ada yang tidak senang, khusus Tabanan atau daerah lain? Mungkin bisa daerah lain juga Pak. Bukan Bali, di Tabanan. di luar Bali. Di luar Bali, seluruh Indonesia. Bisa. Ada menblesnya kan itu. Ada yang masalah tata kelola MBG itu kan itu ya. Terlalu dibikin di medsos yang jelek-jelek. Padahal kalau menurut kita ngikuti tata kelola yang benar Pak. Ini saya kan alami Pak.
cara tata kelola benar di MBG, di SPPG ini, kalau kita ngikuti, itu satu mungkin tidak ada keracunan, ya. Sesuai aturan apa namanya, itu harus misalnya nilainya itu, kalau kita ngikuti ya 8.000 ya 8.000 untuk TK sampai SD kelas 4, Gitu. tapi yang 10.000 untuk SD kelas 5 ke atas sampai SLTA kan. Kalau kita aturan kita bersih, higienis itu semua lengkap. Artinya yang Anda Peralatan. katakan adalah cenderung nyerang MBG-nya, program MBG, bukan personal Anda. Kalau bukan personal, kalau ini nyerang salah satu Program. SPPG. Program MBG. Oh, MBG ini. Oke. Ini jangan salah Pak, ini penyerangan MBG, SPPG itu bisa disusupi dari luar melalui orang dalam, itu bisa. Untuk menghancurkan atau misalnya untuk menjelekkan dapur ini, program yang sudah sangat bagus ini bisa dari luar, bisa orang dalam juga, susupan dari orang luar. Tapi di berita itu kan nama Anda tercantum situ. Apakah ada hati yang terluka, masih hati yang terluka atau Kalau gimana? bagi saya sih, kita sebagai manusia biasa ya, maksudnya ya tidak ada luka karena kita merasa benar gitu. Yang penting kita kebenaran itu yang paling penting ya. Biarpun orang-orang wartawan berkior-kior menjatuhkan SPPG saya sebagai pribadi, saya enggak apa salah, bukti nggak ada kok. Dan kita berjalan selama ini SPPG bagus kok, nggak ada masalah kok. Ya. Itu nggak ada komplain dari masyarakat, pelayanan kita bagus, ya kan, tata kelola kita bahkan Nusantara bagus. Murni pernah ngeliput kan? Iya, itu salah tahu. satunya. Gitu. Makanya kita tenang, Pak. Oh, iya. Ibaratnya biarpun anjing menggonggong, kabilah berlalu. Kalau Anda tidak welcome terhadap pers, buktinya banyak wartawan yang hadir Ya, di MBG, betul nggak? betul. Nah, untuk meliput, welcome, silakan, kan gitu. Ya, sebetulnya kalau kita sebagai orang yang berpengalaman, baik pergaulan, baik jadi pengusaha, itu seharusnya yang penting kita harus welcome sama wartawan, karena wartawan itu salah satu untuk media menyampaikan program yang kita buat, kan begitu. Terbentuk SPPG Modern Bikin Gratis, kalau nggak ada wartawan, info dari mana? Iya. Tapi harapan saya wartawan yang seimbang, ngerti Pak? Seimbang itu narasinya. Kode etik jurnalistik. Iya, jangan selalu memojokkan yang negatif aja, yang positif lah. Itu. Nah. Karena dia manfaatnya luar biasa, Pak. Satu, tidak percaya ini, Pak. UMKM-nya bukan 1-2 orang, Pak. Oh, Ini ada hampir 17 UMKM dan BUMDes dan Perumda. luar biasa loh pemirsa. Bukan kita mainan, Iya. semua terlibat loh. Iya, iya. Dan Jadi juga salah, iya. membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Oh iya, itu Iya. khususnya warga sekitar Babuk. Iya, betul. Yang dulunya dia pengangguran, ibu rumah tangga, sekarang nyuci ompreng Pak, dapat gaji 120. Loh, Bayangkan. Iya, itu. iya. Iya kan? Itu salah satu manfaatnya ada dapur MBG. Manfaatnya bagi seluruh warga Indonesia, masyarakat Indonesia di kabupaten, di daerah lain. Barangkali bisa, sekarang kalau kita sekian ribu dapur, dengan satu dapur 50 orang itu berapa ribu, berapa juta. Itu relawan, masyarakat. Itulah pemirsa, saya sudah bicara banyak sore hari ini beserta hidangan yang beliau sajikan ini. Iya, monggo Pak, kopi. Terus, Iya. Saya merasa terhormat bisa ketemu beliau langsung. Beliau ini orang hebat, pengusaha properti. Terus baru ini pengusaha MBG Pak ya? Ya, MBG. Owner MBG dari Ar-Rosikun, Yayasan Ar-Rosikun. Jadi ada kata-kata untuk yang perlu disampaikan kepada Elang Bali, silakan Pak Bagio. Ya. Untuk Silakan. media berita Elang Bali, saya harapkan untuk membuat media, membuat berita harus narasinya seimbang. Kalau memang harus klarifikasi sama yang bersangkutan, sehingga berita itu betul pas. Kalau tanpa klarifikasi, itu kan sama dengan memfitnah seseorang atau lembaga atau pejabat, kali itu nggak boleh begitu. Atau hoax ya? Hoax gitu namanya. Sehingga masyarakat kita kan diadu domba akhirnya, Pak. Ya. Ya kan? Ya. Ya itu harapan saya untuk Elang Bali untuk merubah lah, jangan membuat seperti itu lagi. Itu harapan saya begitu. Ya, kalau
Elang Bali mau menghadap Pak Bagia, gimana? Pintu masih terbuka. Welcome, kita ngajak ngobrol bareng, ngopi bareng, ya kan? Ayo kita bicara. Dengan Nusantara Muri ya? Iya, enggak apa-apa, kita nggak ada rasa dendam. Meskipun kita dijatuhkan, difitnah, ayo kita ngopi bareng. Wah, luar biasa beliau. Itu harus Pak. Gitu. Ya, terima kasih Pak Bagia waktunya siap. Ya, sore hari ini. Terima kasih. Minum dulu Pak. Ya.